Kadang-kadang kita ngomongnya panjang lebar soal anti korupsi, tapi kita sendiri tahu dia seperti apa. Ini yang terjadi hari ini. Kerabat, kita kembali berbincang dengan Najwa-Ari khususnya tentang gerakan mahasiswa, gerakan social movement yang terjadi hari ini. Tentu berbeda ya Jo, antara gerakan dulu dengan gerakan sekarang, apalagi Ajo sampaikan tadi bahwasanya memang ada pertentangan di internal sendiri gitu kan. Tantangannya juga sangat berat ya Jo. Tantangan ekonomi, tantangan politik gitu kan, politik luar negeri gitu kan. Kita mau tanya sama Jo nih, bagaimana posisi yang harus diambil mahasiswa ke depan? Ya, dari mana saya mulai ya? Tapi paling tidak ketika saya mencermati sudah hampir 1 tahun ya, anak-anak muda pelajar gitu sekolah di rumah gitu. Tidak lagi di kampus misalnya, mahasiswa di UNAN contohnya itu sudah yang masuk tahun 1 itu sudah hampir setahun nih tidak di kampus gitu. Tapi memang orang kuliah di rumah ini jawaban terhadap tantangan pandemi COVID-19 ya. Orang tidak boleh, ini cara yang dianggap efektif oleh semua kita, kuliah dengan cara Zoom, secara online ya, daring ya kan. Bicara dalam konteks bagaimana kita tetap terus mentransformasikan gagasan perjuangan ya, gagasan untuk membela nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemaslahatan bagi orang banyak, tentu mengalami hambatan juga ya. Dan hambatan itu tentu juga harus dipikirkan solusinya gitu. Apalagi sekarang kebenaran itu sekarang juga dibenturkan. Iya. Nah, kebenaran kamu dan kebenaran saya berbeda. Sekarang memang itu akibat dari kebebasan. Semua orang punya cara pandang masing-masing ya. Mereka punya cara pandang masing-masing. Yang kadang-kadang yang paling rumit itu kan mereka meyakini pendapatnya yang benar dan dia tidak punya pendapat orang lain gitu. Ini yang jadi problem hari ini kita lihat. Kadang-kadang dialog itu tidak lagi bisa berjalan baik gitu. Ini yang disebut dengan zaman apa namanya? Zaman post-truth kan? Post-truth ya. Orang merasa kalau dia sudah yakin dengan pilihannya, dengan kebenaran, dia tidak penting pendapat orang lain dan dia yakin itu gitu ya. Ini jadi problem di zaman sekarang ini gitu. Ini yang jadi tantangan kita. Di kampus hari ini otomatis organisasi-organisasi kan mengalami stagnan ya, berhenti beraktivitas ya, kayak BEM atau kayak organisasi-organisasi yang eksternal, kalaupun ada lembaga-lembaga training pengkaderan itu pun lewat Zoom ya. Walaupun itu dilakukan, saya kira itu memiliki dampak yang cukup signifikan juga menurut saya terhadap penanaman nilai, karena saya tidak meyakini dengan Zoom, dengan daring itu ya. Transformasi sikap mental gitu ya, nilai-nilai budaya, perilaku itu bisa tertransformasikan dengan baik. Artinya memang tetap pengetahuan saja yang sekira dalam perkuliahan biasa ya, tidak tertransformasikan dengan baik, apalagi yang bersikap nilai-nilai attitude dan macam-macam gitu. Ini jadi tantangan kita di hari ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita mungkin semuanya berdoa ya, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga kemudian kita kembali ke proses pembelajaran luring ya, biasa ya. Itu harapan saya. Yang kedua, kembali ke soal apa tadi, kita melihat hari ini politik kita memang terasa sangat panas ya. Paling tidak kita melihat dari dua pilpres ya, pilpres terakhir gitu ya.
kemudian dinamika politik pusat hingga ke daerah juga kadang juga berdampak terhadap dinamika politik pusat itu berdampak terhadap ke daerah ya juga. Ini yang kita lihat nih orang ya terkait dengan soal apa ini, soal gerakan keberlanjutan gerakan reformasi ini. Bagaimana yang terpenting ke depan itu adalah yang seperti yang saya katakan tadi, menumbuhkan, melakukan lompatan ya atau gagasan baru untuk kita memikirkan reformasi yang saya sebut dengan reformasi kultural ya. Artinya secara reformasi prosedural itu sudah selesai gitu. Undang-undang sudah dirubah, aturan sudah dirubah, tatanan sudah dibuat, tapi kan tidak berjalan. Karena kesadaran mentalitas kita tidak kuat untuk melakukan itu gitu. Orang berteriak maling itu untuk diri orang lain, tapi tidak untuk dirinya gitu loh. Itu yang terjadi hari ini, ya kan? Kita tidak konsisten melakukan nilai-nilai baik itu di dalam diri kita gitu loh. Nilai-nilai tinggi itu di dalam diri kita. Ini yang jadi persoalan kita. Sehingga kemudian pemberantasan korupsi itu jalan di tempat. Dulu dari dulu gitu-gitu aja, tangkap orang gitu kan. Tapi tetap saja orang kasus yang sama tetap terjadi. Orang tetap saja melakukan manipulasi, orang tetap saja melakukan pemungutan fee dan macam-macam gitu loh. Tidak berubah. Karena apa? Aturan dibuat, mekanisme dibuat, dikeluarkan untuk orang lain gitu. Bukan untuk diri kita. Jadi saya kira sudah bersama-sama saya mengajak kita bersama kita rubah diri kita ini, pribadi keluarga kita untuk menerapkan hal yang baik-baik. Mulai dari itu saya kira ya. Mulai dari keluarga ya. Keluarga, diri pribadi gitu ya, di komunitas terdekat kita gitu loh. Itu terlalu filosofis kayaknya. Ya itu yang bisa dilakukan lagi. Kalau tidak tentu kita semakin frustasi ya. Makanya jalan yang terbaik adalah kita membenahi lingkungan kita masing-masing gitu loh. Jadi pengurus di tingkat RT kita perbaiki peran kita sebagai khalifah fil ard itu saya kira. Kita lakukan itu. Ini tidak semakin hari saya lihat dengan ada media ini orang mengumbar semua yang dilakukannya. Mengumbar ya. Mengajar kalau di kampus diumbar gitu ya. Kadang-kadang saya pikir juga di mana letak nilai ibadahnya lagi itu. Kadang-kadang orang berbuat dengan landasan material aja, dengan berbuat ini itu ada uangnya gitu. Ada uangnya. Ya. Ini yang terjadi hari ini gitu. Sholat saja orang sekarang diumbarnya di media sosial gitu. Kan? Ini kan banyak hal yang saya kira berubah drastis ya, lompatan perubahan yang disebut dengan disruption. Perubahan lompatan yang luar biasa kalau kita tidak hadapi dengan penguatan nilai-nilai yang bersumber dari tradisi lokal kita, dari agama yang kita yakini dengan kuat ya. Nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan yang kita punya, kita akan digerus oleh sejarah perubahan ini, digerus oleh perubahan itu sendiri saya kira. Jadi kembali siapa yang bertanggung jawab untuk semua itu? Tentu yang bertanggung jawab ya semua kita bertanggung jawab. Tapi kita kalau kita hidup dalam sistem bernegara ya tentu negara juga bertanggung jawab. Pemerintah ya harus bertanggung jawab. Pemimpin juga sangat bertanggung jawab saya kira. Hari ini kadang-kadang kan serasa pemerintah ini tidak ada gitu. Pembiaran terhadap banyak kasus. Berarti rakyat jalan sendiri kalau nggak ada. Iya, saya merasa begitu. Misalnya orang sebenarnya kan kalau negara itu kan bisa mengintervensi ketika ada hal yang tidak baik itu terjadi, ya kan? Iya. Pemerintah bisa hadir di situ, ya. Apakah melalui kepolisian, apakah melalui aparatur pemerintahan yang lain bisa melerai ya aksi-aksi yang terjadi dalam masyarakat. Iya. Ini yang kadang-kadang terjadi pemerintah seakan-akan kita mengira-ngira ya, seakan-akan ikut bermain dalam situasi yang tidak baik itu gitu loh. Iya. Banyak contoh lah ya kalau kita melihat ya, bagaimana situasi-situasi pembiaran itu terjadi. Saya kira masyarakat Indonesia ini dengan budaya ketimurannya, dengan Islam menjadi agama terbesar ya yang melingkupi Nusantara ini, itu kan
sudah memberikan nilai yang luar biasa. Betapa rakyat ini sebenarnya rakyat Indonesia ini sudah sangat baik. Mereka masih mampu, walaupun makan sudah tidak 3 kali sehari, gitu ya. Ekonomi sudah sangat terbatas, kan tidak pernah dia bertindak brutal gitu, membunuh orang kayak di masyarakat lain di Eropa dan di Amerika gitu. Kan tidak. Itu kan karena nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai agama itu saya kira sudah menjadi bagian yang inherent dalam perilaku mereka gitu. Cuma kita lihat, walaupun dia susah gitu ya, lebih baik dia memakan apa adanya, lebih baik dia menahan diri untuk lapar gitu ya. Paling pun kalaupun yang terjadi adalah ketika kemiskinan semakin merajalela, paling kan pembunuhan, bunuh diri yang banyak terjadi. Bunuh diri. Iya kan? Nah, itu yang terjadi hari ini, bukan merampok ya. Bukan merampok. Ya mungkin ada tindakan kriminal, tapi kriminalitas sebagian juga kecil ada. lah ya. Sebagian kecil itu sudah potensi yang luar biasa. Tinggal lagi negara, pemerintah bagaimana itu mengelola aset yang luar biasa ini menjadi modal untuk kita maju ke depan. Untuk maju ke depannya. Iya. Mahasiswa aja. Ya kalau mahasiswa ya saya kira tantangan terberat kita hari ini adalah memang politik kita ya itu sudah masuk sangat jauh ke dalam dunia kampus gitu. Politik berbiaya mahal itu, politik liberal ya yang berkembang hari ini dengan kompetisi yang sangat terbuka itu, kemudian kita juga sangat menyadari kampus sendiri berbagai banyak aturan dinamika itu sudah didorong menjadi kapitalis juga gitu kan. Tidak ada lagi. Memang kampus akhirnya ujung-ujungnya menjadi produk pangsa kerja aja gitu, pangsa kerja aja. Dia tamat kemudian jadi pekerja gitu. Tidak lagi pilihan menjadi aktivis ini menjadi pilihan yang tidak menarik lagi. Tidak menarik lagi. Orang tamat kuliah untuk bekerja gitu. Nah, ini tantangan dunia aktivisme ke depan saya kira. Tidak laku. Saya menyebutnya realitas yang sekarang itu juga sebagai industri politik ya. Iya, bisa jadi begitu. Nah, karena biayanya mahal. Kalau ingin menggerakkan orang, pakai aja biaya. Kalau ingin membenturkan kelompok ya pakai. Ya begitu kayaknya hari ini. Kalau itu terjadi, itu berbahaya sekali bagi bangsa kita. Saya meyakini bahwa Nusantara ini terbentuk luar biasa begini, beragam suku bangsa kita nih, beragam budaya, tersebar dengan banyaknya pulau, bisa bersatu gitu ya. Itu kan rahmat yang luar biasa sebenarnya. Salah satu rahmat itu adalah adanya nilai tradisi yang dibangun dari nilai-nilai kesepahaman yang bersumber dari akar budaya kita itu gitu. Saling bisa bertoleransi, bersaudara, bergotong royong. Nah, kalau ini sudah hilang, ini saya khawatir Indonesia ini bisa tercabik-cabik, bisa terbelah-belah gitu. Kalau budaya saling menghargai, saling berbagi, saling bergotong royong. Kalau nilai-nilai tinggi itu tidak ada dalam kehidupan kita, ya bisa jadi Indonesia pada suatu masa akan tinggal sejarah saja. Makanya saya bilang penting sekali dibutuhkan hari ini adalah sikap kenegarawan dari para elit politik, sikap mengayomi dari para pemerintah ya, melayani, mengayomi. Nah, itu yang dibutuhkan hari ini, bukan justru mengelola dinamika yang terjadi di masyarakat itu kemudian dibenturkan sehingga akan memperlebar jurang jarak di antara sesama anak bangsa. Ini yang penting kita kampanyekan ke depan dan ini menjadi agenda kita bersama. Paling tidak kita mulai di diri kita dulu. Kalau kita bicara anti korupsi ya kitanya juga anti korupsi gitu. Kalau jangan di tingkat diri kita kemudian diperbesar ke tingkat keluarga, kemudian komunitas yang kita punya ya bisa komunitas kelompok tertentu, kemudian masyarakat yang lebih luas. Saya kira kita mulai di situ. Ini enggak malas kadang-kadang kita ngomongnya panjang lebar soal anti korupsi tapi kita sendiri tahu dia seperti apa. Ini yang terjadi hari ini. Makanya saya kenal banyak orang. Ketauladanan itu yang dibutuhkan hari ini. Orang krisis ketauladanan hari ini. Ya, saya kira kan sudah banyak pendapat. Kenapa muncul tokoh-tokoh tertentu kayak
Rizik ya sebagai ya orang Hindu keteladanan. Mungkin sosok keteladanan di pemerintah tidak ditemukan orang lagi. Sehingga muncul tokoh-tokoh yang dianggap orang memberikan semacam harapan keteladanan itu. Jadi ini yang harus kita pupuk ke depan gitu. Ini kita berbeda dihajar gitu ya, kita berbeda dihantam. Nah, ini seakan-akan kita tidak lagi melihat ada persaudaraan di antara kita gitu ya.